Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa qad taqaddama anna sadaqatas sirri tutfi'ul khati'ata. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau masih dalam pembahasan hadis yang ke-29 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana beliau meneruskan wa qad taqaddama anna shadaqatas sirri tutfi'ul khati'ata. Dan telah berlalu penjelasan ya bahwa sedekah secara tersembunyi itu dapat menghapus dosa. Wa tutfi'u ghadabar rabbi. Dan sedekah secara tersembunyi itu juga dapat menghilangkan kemarahan dari Ar-Rabb. Fa kadzalika sholatul laili. Maka demikian juga salat malam itu dapat menghapus dosa dan juga dapat menghilangkan kemarahan Rabb kita semua. Kemudian ya beliau melanjutkan wa qauluhu, ya, dan ucapan dari perawi yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tsumma tala. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan ayat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 dan 17. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Ya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan ya penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ya. Dan mereka juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun itu mengetahui ya berbagai macam nikmat yang menanti mereka berupa ya perkara-perkara yang ya indah untuk dipandang sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi semua tersebut ya yaitu berbagai macam nikmat dan juga berbagai macam perkara yang indah untuk dipandang itu merupakan balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Yakni, maka yang dimaksud di sini itu adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hatainil ayataini. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacakan dua ayat ini. Ya. Inda dzikrihi fadla salatil laili. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan keutamaan dari salat malam atau salat lail. Ya. Li yubayyina bidzalika fadla salatil laili. Ya, dan ini kedua ayat tersebut itu dibacakan untuk menjelaskan ya dengan ayat tersebut keutamaan dari salat malam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sholatur rajuli min jawfil laili. Dan salat ya seorang laki-laki yang dilaksanakan pada pertengahan malam. Dzakara afdhala awqatit tahajjudi bil laili. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu menyebutkan ya waktu yang paling utama ya yang digunakan atau waktu yang paling utama di mana waktu tersebut dilaksanakan sholat tahajud di malam hari. Wa huwa jauful laili, yaitu pada, ya sebutkan saja dulu, jauful lail. Ya, jauful lail. Ya. Di sini ada penjelasannya. Wa qad qila, ya, dan ada ulama yang berpendapat, inna jaufal laili idza utliqa fal muradu bihi wastuhu. Ya, ulama tersebut mengatakan, ya sesungguhnya jauful lail itu jika disebutkan secara mutlak, ya maka maksudnya itu adalah pertengahan malam. Ya. Wa in qila jauful lailil akhiri, ya namun jika dikatakan jauful lailil akhir, ya pertengahan malam yang akhir, fal muradu, maka yang dimaksud di sini adalah wastun nisfits tsani, ya, yaitu pertengahan dari paruh yang kedua. Pertengahan dari paruh yang kedua ya artinya sekitar ya 3/4 dari malam. Ya, atau di sini ada penjelasannya, wa huwas sudusul khamisu min asdasil laili. Ya, yaitu as-sudusul khamisu min asdasil laili. Ya, as-sudusu, ya 1/6. Artinya kalau suatu malam itu dibagi menjadi 6 bagian. Ya, satu malam penuh dibagi menjadi 6 bagian. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Maka itulah 1/6 yang kelima. Ya, 1/6 yang kelima. Ya, maka 1/6 yang kelima itu adalah wa huwal waqtul ladzi warada fihi nuzulul ilahiyyu. Ya, wa huwal waqtul ladzi warada fihi nuzulul ilahiyyu. Ya, dan ini adalah waktu ya di mana Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ya, jadi itu adalah ya, 1/6 yang kelima. Ya, ini dikatakan oleh ulama mengenai waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya, maukah engkau aku kabarkan mengenai ya pokok dari segala perkara, wa amudihi, ya, dan juga tiang dari segala perkara, wa dzirwati sanamihi, ya, dan puncak dari segala urusan atau perkara tersebut. Qultu bala ya Rasulallahi, ya, dan saya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, ra'sul amri al-islamu. Ya, pokok ya, segala perkara atau segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu. Dan tiang dari segala urusan itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu. Ya, dan puncaknya itu adalah jihad. Ya, kemudian akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an thalathati asya'a. Maka di sini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan mengenai 3 perkara. Ya. Ra'sil amri. Yang pertama adalah ya pokok dari ya, segala perkara, segala urusan. Wa amudihi, ya, dan tiang dari segala perkara. Wa dzirwati sanamihi, ya, dan juga
puncak dari segala perkara. Nah, apa yang dimaksud perkara dan urusan di sini? Yakni bil amri ad-dina. Nabi SAW itu menyebutkan al-amr di sini, ya perkara atau urusan yang beliau maksudkan di sini adalah ad-din, yaitu agama. Ya, jadi segala perkara dan urusan yaitu agama. Wa qad jaa'a tafsiruhu fi riwayatil ukhra. Ya. Dan telah datang tafsir mengenai al-amr ini itu di riwayat yang lain. Bisyahadataini. Ya, dengan asyhadataini. Faman lam yuqirra bihima zahiran wa batinan falaysa minal islami fi syai'in. Maka barang siapa yang tidak berikrar dengan keduanya, yaitu dengan dua kalimat syahadat, baik secara zahir, secara lahir maupun secara batin, maka dia tidak memiliki sesuatu pun atau tidak memiliki hak dalam keislaman sesuatu pun. Tidak memiliki hak dari Islam barang sedikit pun. Wa amma qiwamuddini fahuwas sholatu. Dan adapun tiang dari agama, maka dia adalah salat. Yaqumu bihiddinu. Di mana agama itu tegak berdiri dengan salat tersebut. Kama yaqumul fustatu ala amudihi. Sebagaimana tegak al-fustat telah dibahas sebelumnya, yaitu seperti tenda. Tenda itu dapat tegak berdiri karena tiangnya atau di atas tiangnya. Wa amma dirwatu sanamihi, dan adapun puncak tertinggi dari agama, wa huwa a'la ma fihi wa arfa'uhu. Yaitu apa yang berada tertinggi dan juga yang paling tinggi. Paling tinggi dari perkara agama ini. Fahuwal jihadu. Jadi puncak dari agama ini adalah al-jihad. Wa hadza yadullu ala annahu afdalul a'mali ba'dal fara'idhi. Dan ini menunjukkan bahwa jihad itu merupakan amalan yang paling mulia, paling utama setelah amalan-amalan yang wajib. Kama huwa qaulul imami Ahmad wa ghairihi minal ulama'i. Sebagaimana diucapkan oleh al-Imam Ahmad dan selain beliau dari golongan ulama. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah engkau aku kabarkan mengenai sesuatu yang misalnya jika engkau mengerjakannya, maka engkau akan mendapatkan seluruh dari hal tersebut atau mendapatkan semuanya. Qultu, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bala, tentu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuffa 'alaika hadza. Maka tahanlah ini yang ada pada dirimu. Yaitu lisan. Hadza, maka ini yadullu ala anna kuffal lisani. Ini menunjukkan bahwa menahan lisan. Wa dhabtahu, dan juga mengendalikannya. Wa habsahu, dan juga menahannya, menahan lisan. Huwa aslul khairi kullihi. Itu merupakan pokok atau kunci atau sumber dari segala kebaikan. Menahan dan mengendalikan lisan itu merupakan
sumber dari segala kebaikan. Wa anna man malaka lisanahu, ya, dan juga ini menunjukkan bahwa barang siapa yang dapat menguasai lisannya, faqad malaka amrahu, ya, maka dia dapat mengendalikan, ya, urusannya. Wa ahkamahu, ya, dan juga dapat membuat keputusan dalam urusannya. Wa dhabatahu, ya, dan dia juga dapat, ya, mengendalikan urusannya. Kemudian wal muradu bi hasaidil alsinati, ya, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud dengan hasaidul alsinah, ya, itu adalah jazaul kalamil muharrami, yaitu balasan dari ucapan yang diharamkan, ya. Balasan dari perkataan yang diharamkan. Wa uqubatuhu, dan juga, ya, hukuman-hukuman atas, ya, ucapan yang diharamkan. Mengapa? Fa innal insana yazra'u biqaulihi wa amalihil hasanati wassayyiati. Ya. Karena manusia, ya, itu menuai, ya, atau mendapatkan, ya, dengan ucapan dan amalannya itu menuai kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Maaf. Ya, karena manusia itu dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya itu, ya, dapat menanamkan, ya, menanamkan kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Ya, al-hasanati itu adalah maf'ul bihi untuk yazra'u. Kemudian thumma yahsidu yaumal qiyamati ma zara'a. Kemudian nanti di hari kiamat itu dia akan menuai apa yang dia tanam. Faman zara'a khairan hasadal karamata. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, ya, maka dia akan menuai, ya, kemuliaan. Ya. Kemudian waman zara'a syarran hasadan nadamata. Ya. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan, ya, menuai keburukan juga, atau penyesalan di sini, nadamah. Kemudian beliau melanjutkan warawa Malikun, ya, dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan an Zaid bin Aslama, dari Zaid bin Aslam, an abihi, dari ayah beliau, anna Umar radhiyallahu anhu dakhala ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu, yaitu Umar radhiyallahu anhu itu, ya, menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Wa huwa yajbidhu lisanahu. Ya, di mana ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sedang, ya, memegang lisan beliau. Ya. Faqala Umaru, ya, maka Umar radhiyallahu anhu itu berkata, "Mah ghafarallahu laka." Ya, mah ghafarallahu laka. Maaf, mah ghafarallahu laka. Ya. Ya, mah, ya, hentikanlah. Ya, semoga Allah mengampunimu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hadza awradanil mawarida. Ya. Ini, yaitu lisanku ini, itu telah mendatangkan bagiku berbagai macam malapetaka. Ya, akhrajahu Malikun fil Muwatta'i bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh, atau athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Malik dalam Muwatta' beliau dengan sanad yang sahih. Kemudian
Wa kana Ibnu Mas'udin, dan dahulu Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu yahlifu billahi alladzi la ilaha illa huwa. Ya, beliau radhiyallahu anhu itu bersumpah dengan atau demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, ma 'alal ardi syai'un ahwaja ila tulisajenin min lisanin. Ya, ma 'alal ardi syai'un ahwaja ila tulisajenin min lisanin. Ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini ya yang lebih berhak untuk dipenjara ya, melebihi waktunya lisan. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang lebih pantas untuk ya, lama di penjara melainkan dari lisan. Artinya lisanlah yang paling berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannafi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf beliau. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wa qala Yunus bin Ubaidin. Ya, dan Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin. Ya, saya tidak pernah melihat seorang pun yang dia itu dapat menjaga lisannya. Illa ra'aitu dzalika salahan fi sairi amalihi. Yang melainkan hal tersebut, yaitu penjagaan lisan tersebut dari orang tersebut, itu dapat ya memberikan pengaruh yang baik dalam seluruh amalan dari orang tersebut. Ya, jadi dengan menjaga lisannya, ya beliau belum pernah melihat ada orang yang dapat menjaga lisannya, yang melainkan penjagaan tersebut itu dapat menjadi ya pembantu ya, atau dapat memberikan pengaruh yang baik bagi seluruh amalan dari orang tersebut. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki. Man arada tawassu'a fi ma yata'allaqu bil lisani, ya. Barang siapa yang ya menginginkan ya pembahasan yang luas dari apa-apa yang terkait dengan lisan, falyarji' ila syarhil haditsil khamisa asyara min hadzal kitabi. Ya. Maka barang siapa yang menginginkan pembahasan yang lebih luas dengan apa-apa yang terkait dengan lisan, maka hendaklah dia murajaah atau kembali kepada pembahasan Syarhil Haditsil Khamisa Asyara min Hadzal Kitabi. Yaitu hendaklah melihat kembali syarah dari atau penjelasan dari hadis yang ke-15 di kitab ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.